Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi majma'in. Amma ba'du. Terima kasih anak-anak masih tetap setia untuk mengikuti mata pelajaran 4 di Lab Science, khususnya untuk kelas 5. Kali ini pembukanya lebih fresh, lebih baru ya. Oke, sekarang kita masuk ke Robani. Oke, dalam video pembuka kali ini Pak akan menyampaikan pesan bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Abu Hamid Al-Ghazali. Oke, itu perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Selamat datang di Robani. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya marilah kita ikuti pelajaran untuk di pembelajaran Pak di Lab Science. Selamat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Untuk sekarang kita berada di pertemuan 5 untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Kita masih mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem gerak bagian rangka ya. Oke, Pak ulang-ulang ke materi yang kemarin bahwa sistem gerak itu ya merupakan hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama, siapa yang bekerja sama? Yang bekerja sama adalah organ gerak. Organ gerak itu sendiri dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama rangka, yang kedua otot, dan yang ketiga sendi atau sendi-sendi atau persendian. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rangka. Ternyata rangka juga dibagi menjadi 3. Yang pertama tengkorak. Maksudnya rangka manusia ya, dibagi menjadi 3. Yang kedua, bagian badan. Dan yang ketiga, bagian anggota gerak. Oke, ini pada pertemuan yang keempat kemarin, kita sudah membahas tentang bagian dari organ gerak bagian rangka ya. Untuk pengelompokan yang pertama yaitu di bagian tengkorak. Kita kelompokkan dari atas ya, bagian kepala atau tengkorak, ke bawah bagian badan, kemudian selanjutnya adalah bagian anggota gerak. Oke, kemarin di bagian tengkorak, ini gambarnya ya. Di bagian tengkorak itu ada bagian-bagian tulang, ada 11 tulang di bagian tengkorak, di mana ada 3 tulang yang memiliki 1 pasang tulang. Di antara 11 tulang, semuanya tulangnya itu sepasang. Atau misalnya tulang ubun-ubun itu ada 2 buah, tulang pelipis ada 2 buah, tulang tengkorak ya, ini tulang tengkorak bagian belakang hanya ada 1 ya, karena di bagian tengkorak hanya 1 belakangnya. Kemudian tulang rahang bawah ada 2 buah, tulang lidah karena lidah hanya 1, berarti tulang lidah ada 1, tulang rahang atas ada 2 ya, bagian kiri dan kanan. Di tulang pipi juga ada 2, tulang hidung ada 2, tulang air mata ada 2, tulang baji ada 2, tulang pelipis ada 2, dan terakhir tulang dahi ini ada 1. Jadi yang 1 buah itu hanya tulang dahi, tulang belakang, tulang tengkorak ya, tulang tengkorak maksudnya, dan tulang lidah. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian rangka yang kedua, yaitu badan. Oke. Di bagian badan, iya, di bagian badan itu dipisahkan menjadi 5 kelompok tulang. Dipisahkan menjadi 5 kelompok tulang. Oke, 5 kelompok tulang.
Yang pertama, ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang rusuk. Yang ketiga, tulang dada. Yang keempat, gelang bahu. Dan yang terakhir, gelang pinggul. Oke, jadi ada 5 kelompok besar untuk tulang bagian badan. Yang pertama adalah ruas tulang belakang, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga tulang dada, yang keempat tulang bahu, yang kelima gelang pinggul. Sekarang kita lihat gambarnya. Oke, di sini ada gambar ya. Di layar ada gambar tulang badan. Jadi tulang badan itu terdiri dari tulang rusuk, ruas tulang belakang, tulang dada, gelang bahu, dan gelang pinggul. Oke, yang pertama ruas tulang belakang. Mana tulang belakang? Nah, ini tulang belakang ya, yang bentuknya seperti huruf S ini ya. Ini tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk. Ini tulang rusuk ya, yang bentuknya seperti cangkang ini ya. Ini tulang rusuk. Ini juga tulang rusuk. Kemudian ada tulang dada. Nah, ini bagian tulang dada yang ini. Kemudian ada gelang bahu. Oke, ini gelang bahu ya. Ini gelang bahu. Ini gelang bahu. Kemudian ada tulang gelang panggul. Nah, seperti ini gelang panggul ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ruas tulang belakang. Nanti materi lengkapnya kalian bisa lihat di file ya, file yang Pak kirimkan di portal atau di WA nanti ya. Nah, di sini ada bagian yang pertama yaitu tulang belakang. Ruas tulang belakang. Oke. Ruas tulang belakang ini seperti ini bentuknya. Jadi tulang belakang itu ternyata dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Di tulang belakang sendiri itu ada 5 jenis tulang ya. Yang pertama yaitu tulang leher yang ada di leher. Yang kedua yaitu tulang punggung. Yang ketiga tulang pinggang. Semakin ke bawah ada tulang kelangkang. Kemudian ada tulang ekor. Nah, tulang ekor ini yang ujung ini ya. Ini tulang ekor. Nah, jadi di tulang leher itu ada 7 ruas. Di tulang punggung ada 12 ruas. Di tulang pinggang, bagian pinggang itu dari bagian sini sampai sini. Nah, ini pinggang. Dari sini sampai sini pinggang ya. Kemudian ada tulang kelangkang. Ada 5 ruas. Tulang kelangkang itu di bagian sini. Bagian sini tulang kelangkang. Kemudian tulang ekor itu ada di bagian ujung ini ya. Jadi tulang leher ada 7, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi cara menghafalnya, jadi ada berapa bagian dan jumlah masing-masing bagian dari tulang belakang. Jadi cara menghafalnya 7, 12, 5, 5, 4. Ingat 7, 12, 5, 5, 4. Sekali lagi 7, 12, 5, 5, 4. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Oke, selanjutnya kita beralih ke tulang rusuk ya. Di bagian tulang rusuk dan tulang dada. Oke, ini gambarnya ya. Oke, yang ini bagian tulang rusuk, ini tulang dada. Nah, yang di bagian belakang ini tulang belakang ya. Tulang belakang itu ada di belakang sini. Nah, di sini di bagian tulang rusuk yang pertama Pak jelaskan ya. Jadi tulang rusuk ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang rusuk sejati. Yang kedua adalah tulang rusuk palsu.
Yang ketiga adalah tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk sejati, nah ini tulang rusuk sejati itu ada 7 dia. Dari sini, dari tulang rusuk pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang tulang rusuk palsu itu ada 1, 2, oke kurang jelas ya. Jadi tulang rusuk palsu itu ada 1, nih, 1, 2, 3. Oke, jadi 3 ya. Sedangkan tulang rusuk melayang ada 1, 2. Oke, sekarang kenapa dinamakan tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang? Oke, Pak jelaskan pertama. Jadi, ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu maksudnya yaitu tulang rusuk yang di bagian belakang itu menempel pada tulang belakang dan bagian depan menempel pada tulang dada. Tulang dada. Oke. Jadi kalau Pak gambarkan seperti ini. Ini gambar tulang rusuk. Jadi di sini ada tulang belakang, di sini ada tulang dada. Misalkan begini saja ya. Jadi tulang rusuk sejati itu yaitu tulang rusuk yang menempel di bagian belakang menempel pada tulang belakang dan bagian depan menempel pada tulang dada. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Oke. Seperti yang kalian gambar di layar bahwa tulang rusuk sejati yaitu tulang rusuk yang menempel pada dada, tulang dada dan tulang belakang. Oke, jumlahnya ada 7. Sekarang yang kedua yaitu tulang rusuk palsu. Ini, tulang rusuk palsu itu ada 1, 2, 3. Oke, jadi tulang rusuk palsu yaitu tulang rusuk yang pada bagian belakang menempel pada tulang belakang dan bagian depannya itu tidak menempel pada tulang dada, melainkan dia menempel pada tulang rusuk lainnya, menempel pada sesama tulang rusuknya. Oke, jadi kalau digambarkan seperti ini. Tulang rusuk palsu. Ini ada tulang belakang, bagian bawah ya. Di sini ada tulang dada. Ini tulang terakhir, tulang rusuk sejati. Tulang rusuk melayang itu, tulang rusuk palsu itu maksudnya itu tulang rusuk seperti ini, menempel pada bagian tulang belakang, tapi dia tidak menempel pada tulang dada, dia menempel pada tulang rusuk sejati. Nah, kayak gini 1, 2, 3. Nah, bentuknya seperti ini dia. Dia tidak menempel pada tulang dada, tapi dia menempel pada tulang rusuk yang lainnya. Seperti ini, menempel, saling menempel pada tulang rusuk bagian depannya. Hanya saja bagian belakang menempel pada tulang belakang. Jadi ruasnya ada 3 ruas. Oke, paham ya? Mantap. Kemudian yang selanjutnya ada tulang rusuk melayang. Jadi tulang rusuk melayang seperti ini. Dia melayang seperti ini ya. Nah, oke. Ini namanya tulang rusuk melayang. Jadi kalau digambarkan, Pak gambarkan di sini tulang rusuk melayang. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, ini tulang dada nih. Ini tulang rusuk sejati, anggap saja ada 7. Ini tulang rusuk palsu, anggap ya ada 3. Nah, tulang rusuk melayang ini bagian bawah nih, dia menempel ya. Jadi ada 2 ya, ada 2 ya. Dia menempel pada tulang belakang, ada 2 begini dan ke sini ya, sini dan ke sini, menempel pada tulang belakang dan tidak menempel sedangkan bagian depannya itu melayang, dia tidak menempel pada tulang rusuk lainnya dan tidak menempel pada bagian dada. Oke, mantap ya. Jadi ada 2 ruas. Nah, gimana? Paham ya? Jadi paulang lagi, tulang rusuk sejati yaitu tulang rusuk menempel pada tulang belakang dan tulang dada. Tulang rusuk palsu yaitu tulang rusuk yang menempel pada tulang belakang dan tulang rusuk lainnya. Sedangkan tulang rusuk melayang yaitu tulang rusuk yang bagian belakangnya menempel pada tulang belakang dan bagian depannya itu melayang, atau tidak menempel pada tulang rusuk dan tidak menempel pada tulang dada. Oke, paham. Jadi jumlahnya ada 2.
Oke, sekarang kita lanjut ke tulang dada. Jadi tulang dada di sini, ini tulang dada ya. Ini tulang dada. Jadi tulang dada itu ada ya seperti ini. Tulang dada ini merupakan bagian atasnya. Bagian atas itu disebut dengan tulang dada hulu. Sama seperti aliran sungai ya, ada hulu, ada hilir. Jadi hilirnya tulang dada itu disebut dengan tulang taju pedang. Kenapa dinamakan tulang taju pedang? Kalau kalian lihat di sini gambarnya ya. Kalau taju dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, taju artinya sesuatu yang menonjol. Nah, jadi sesuatu yang menonjol dan keluar dari bagian tulang seperti ini. Kemudian dia bentuknya persis seperti pedang yang muncul sedikit. Nah, jadi itu dinamakan dengan tulang taju pedang atau ujung dari tulang dada. Kemudian di bagian tengah ini tulang dada ya, tulang dada bagian badan. Oke. Kemudian kita lanjut ke di sini ada tulang gelang bahu. Oke, jenis kelompok tulang badan yang keempat ya. Ini yang keempat, ini yang kelima. Yang keempat yaitu tulang gelang bahu. Jadi tulang gelang bahu seperti yang kalian lihat di layar. Oke, gelang bahu sepertinya sangat familiar sekali ya. Bahu sepertinya ada di bagian atas ya. Kalau kalian ketahui ada di bagian atas. Kemudian dia ada lengan atas, tulang lengan atas seperti ini. Tulang lengan atas bagian tangan. Kemudian ada tulang selangka. Tulang selangka itu misalnya kalian pikul sesuatu ya, pikul berat beban misalnya. Nah, kalian letakkan di tulang selangka biasanya. Nah, tulang selangka. Nah, ini gelang bahu namanya ya, tulang gelang bahu. Kemudian di bagian tulang gelang bahu ini ya, ada beberapa bagian tulang. Ini adalah tulang lengan atas tangan ya. Kemudian ada tulang selangka. Kemudian di sini ada tulang belikat di bagian belikat. Oke, kemudian yang terakhir ada tulang gelang panggul. Adanya di bawah perut ya, dan di atas paha, di bawah perut. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Nah, di sini ada tulang duduk. Kemudian ada tulang usus di bagian atas. Di sini ada tulang usus. Di bagian tengah ini adalah tulang duduk. Kemudian di sini ada kemaluan ya. Letak kelamin biasanya berada di tulang kemaluan. Nah, oke. Jadi di bagian tulang gelang panggul ini ada 3 bagian. Ada tulang usus di sini. Kemudian di bagian bawah sedikit di tengah-tengah ada tulang duduk. Kemudian di paling bawah itu bentuknya itu seperti ya, tempat melekatnya kemaluan. Jadi di sini merupakan tulang kemaluan ya, sekaligus kemaluan. Oke, jadi begitu penjelasannya ya. Jadi di bagian tulang badan itu ada 5. Yang pertama tadi ada tulang belakang. Ini tulang belakang. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk yang ini. Kemudian yang bawahnya ada tulang gelang bahu dan tulang gelang pinggul. Oke, jadi ada 5. Kemudian kita lanjut ke bagian rangka yang ketiga, yaitu bagian anggota gerak, tulang anggota gerak. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tulang anggota gerak. Tulang apa? Anggota gerak. Jadi di bagian rangka itu ada 3 kelompok besar ya. Yang pertama yaitu tulang tengkorak dari atas, kemudian yang tengah ada tulang badan, kemudian bagian yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini dibagi menjadi 2. Yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Oke, kita bahas yang pertama, tulang anggota gerak atas. Oke. Tulang anggota gerak atas ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, oke, intinya tulang anggota gerak atas itu terdapat pada tangan di atas ya. Oke, jadi gini gambarnya, tulang anggota gerak atas. Jadi tulang anggota gerak atas ada pada tangan kanan dan tangan kiri. Oke, jadi di sini pada tangan
ya, khususnya tangan seperti ini, tangan manusia. Jadi ada anggota gerak atas yaitu tangan, yaitu terdiri dari beberapa tulang, beberapa jenis tulang ya. Yang pertama ada tulang lengan atas. Jadi tulang lengan atas itu ada 2 ruas. Kemudian di bawahnya ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, kalau tulang hasta itu dia tulang yang sejajar dengan jempol. Nah, ini hasta namanya. Kalau tulang pengumpil ya sebelahnya tulang hasta. Oke. Biasanya dia sejajar dengan tulang tulang kelingking ya, tulang kelingking sejajar dengan tulang kelingking. Artinya biar kalian dapat bedakan ya, yang mana bagian tulang hasta dan pengumpil. Jadi tulang hasta itu sejajar dengan jempol dan sisanya itu tulang pengumpil. Oke, jadi masing-masing 2 ruas tulang hasta dan 2 ruas tulang pengumpil. Kemudian di bawahnya ada tulang pergelangan tangan. Ya, di pergelangan tangan di sini. Oke, di sini ada tulang pergelangan tangan. Jumlahnya ada 16 ruas. Kemudian selain itu ada juga ruas jari-jari tangan, sama ya, kiri dan kanan sama ya. Cuma di sini supaya lebih jelas saja. Ada ruas tulang jari-jari tangan. Ini jari-jari ya. Jari-jari itu ada 28 ruas ternyata. Ada 28 ruas tulang jari-jari tangan. Jari-jari itu yang mana, Pak? Ini jari, ini jari, ini jari, ini jari, ini jari. Jadi ini jari ya. Kemudian selain ruas jari tangan juga ada telapak tangan kita juga ternyata ada tulangnya ya. Nggak mungkin dong nggak ada tulangnya. Oke, di sini ada tulang telapak tangan. Jadi jumlahnya ada 10. Kita ulang dari awal. Kalau tulang anggota gerak atas itu ada 2 ruas tulang lengan atas, 2 ruas tulang hasta, 2 ruas tulang pengumpil. Kemudian ada 16 ruas tulang pergelangan tangan, 28 ruas tulang jari-jari tangan. Kemudian terakhir ada 10 ruas tulang telapak tangan. Oke, sekarang kita lanjut ke tulang anggota gerak bawah. Mana tulang anggota gerak bawah? Yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Jadi sekarang kita lihat bagian kakinya. Nah, ini dia ya. Oke, ini merupakan tulang atau rangka bagian anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, seperti yang kalian lihat tadi. Nah, ini merupakan tulang kemaluan. Di sini tulang kemaluan ya. Oke, tulang kemaluan. Kemudian seperti gambar yang tadi itu merupakan contoh tulang gelang pinggul. Ini tulang gelang pinggul seperti gambar tadi yang tunggal itu ya. Ini contoh tulang badan ya. Bagian tulang badan yaitu tulang pinggul. Di sini ada tulang kemaluan. Nah, kemudian ini merupakan contoh gambar rangka anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah itu apa, Pak? Itu kaki. Karena dia ada di bawah, tangan di atas ya. Secara logikanya seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini bagian paha ya. Di bagian paha ini namanya tulang selangka. 2 ruas tulang selangka. Oke. Kemudian di sini ada tulang tempurung lutut. Lutut ya, ada 2 tempurung lutut. Nih. Kiri dan kanan. Ya, sama seperti tadi kiri dan kanan. Kenapa Pak bilang 2 ruas ya? Karena ada 1 ruas di kiri, 1 ruas di kanan ya. Jadi ada 2 tulang selangka. Kemudian tempurung lutut ada 2 tempurung lututnya. Kemudian di bawahnya ada tulang betis ya. Tulang betis itu ada di belakang. Kemudian ini ada tulang kering yang di depan. Yang di depan tulang kering, yang di belakang tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kakinya ada 14. Kemudian ada 10 tulang telapak kaki. Oke, tulang telapak kakinya ada 10 dan jari-jari kaki itu ada 28. Oke, kita ulang lagi. Di tulang selangka ada 2, tulang tempurung lutut ada 2, tulang betis ada 2, tulang kering ada 2. 14 tulang pergelangan kaki ada 14. Kemudian ada 10 ruas tulang telapak kaki dan 28 ruas tulang jari-jari kaki. Jadi itu untuk tulang anggota gerak, bagian tulang anggota gerak. Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Jadi kesimpulannya bahwa sistem gerak itu merupakan kerjasama yang terjadi antar anggota gerak atau organ gerak
yaitu dibagi menjadi 3, rangka, otot, dan sendi. Sekarang kita sedang membahas rangka di 2 pertemuan ini, video kemarin dan video kali ini. Jadi rangka itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu ada bagian tengkorak atau bagian kepala di atas ya. Kemudian kita turun ke bawah ada bagian badan, kemudian yang terakhir ada anggota gerak. Oke. Di bagian tengkorak ada 11 ya. 11 tulang yang bentuknya pipih, dan di tulang pipih itu, khususnya tulang pipih itu fungsinya sebagai tempat terjadinya proses pembuatan sel darah merah dan sel darah putih atau eritrosit dan leukosit. Oke, itu istilah biologinya ya. Kemudian di bagian kelompok yang kedua yaitu badan. Di bagian badan itu ada 5 kelompok tulang. Ini ada 11, ini ada 5. Oke, anggota gerak itu ada 2. Kemudian di bagian badan itu ada 5, yaitu yang pertama tadi. Oke, kita lihat kembali gambarnya. Yang pertama ada ini tulang belakang yang terdiri dari 7, 12, 5, 5, 4, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung maksudnya, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang di ujung. Kemudian di sini ada gambar bagian tulang rusuk dan tulang dada. Ini tulang belakang sekalian sebenarnya ya. Ini tulang rusuknya dibagi menjadi 3, ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang menempel pada bagian tulang belakang dan menempel pada bagian dada. Ada 7. Kemudian yang kedua ada tulang rusuk palsu, yaitu menempel pada tulang belakang dan menempel pada tulang rusuk lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini tulang rusuk yang menempel pada bagian tulang belakang dan tidak menempel, ujungnya ini tidak menempel pada bagian dada ataupun bagian tulang rusuk lainnya. Dia itu melayang seperti ini ya. Oke, tidak ada tempat menempel. Nah, kemudian bagian tulang dada, ini tulang hulu, ini tulang badan, dan ini tulang taju pedang. Kenapa dinamakan dulu dengan tulang taju pedang? Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa taju itu adalah sesuatu yang menonjol. Nah, ini menonjol ya, seperti pedang. Jadi sesuatu yang menonjol seperti pedang, makanya namanya tulang taju pedang. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tulang gelang bahu ya. Tulang gelang bahu yaitu diapit oleh tulang lengan atas dan tulang selangka. Kemudian di sini ada tulang belikat yang di belakang. Kemudian ini ada tulang gelang panggul. Oke, bagian tulang badan yang terakhir yaitu tulang panggul, yaitu tempat menempelnya kemaluan di sini ya. Di sini ada tulang kemaluan, di sini ada tulang duduk, di sini tempat melekatnya ya bisa kita bilang pantat ya. Kemudian di sini ada tulang usus, tempat melekatnya usus. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bagian anggota gerak. Bagian anggota geraknya ya, yang bergerak ya, ada yang bagian gerak atas disebut dengan tangan dan bagian gerak bawah disebut dengan kaki. Bagian gerak atas itu ada 2 ruas tulang lengan atas, 2 ruas tulang hasta, dan 2 ruas tulang punggung pil. Ada 16 ruas tulang pergelangan tangan, ada 28 ruas tulang jari tangan, dan 10 ruas tulang telapak tangan. Oke, 28 ya, ingat. Sama ya, tulang jari-jari itu sama-sama 28 ruas tulang jari tangan dan 28 ruas tulang jari kaki, karena jarinya juga ada 5 ya. Di sini kalau untuk anggota gerak bawah atau kaki, di sini ada tulang selangka. Oke, di paha ya, tulang selangka 2 ruas, tulang tempurung lutut 2 ruas, tulang betis di bagian belakang 2 ruas, tulang kering yang bagian depan 2 tulang kering ya 2 ruas. Kemudian di bawahnya adalah tulang pergelangan kaki ada 14 ruas. Kemudian ada tulang telapak kaki 10 ruas dan tulang jari kaki ada 28 ruas. Terima kasih kalian sudah menonton videonya ya, kurang lebih setengah jam ini ya. Oke, demikian, semoga kalian memahami pelajarannya. Pesan dari Pak, jangan lupa tetap ulang-ulang videonya dan belajar serta cari referensi lainnya dan baca-baca materi yang sudah Pak kirimkan lewat portal ataupun lewat WA. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itu tadi kita sudah mengikuti pelajaran Pak Hadi Life Science. Semoga kalian tetap semangat dan mudah menyerap pelajaran. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pesan Pak sekali lagi, jangan lupa tetap semangat dan terus belajar di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.